Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih bahas mengenai bab 3, yaitu menyanyikan lagu secara solo atau tunggal, dan kita masuk kepada bagian kedua. Di video sebelumnya kita udah bahas mengenai jenis penampilan vokal solo atau tunggal dan materi vokal. Sekarang kita akan bahas mengenai teknik vokal, penampilan, dan latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Namun jika kalian belum melihat video pertama, lihat dulu ya video pertama, kemudian lanjut pada video yang kedua ini. Oke? Sekarang kita masuk kepada C, teknik vokal. Bernyanyi merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi pendengarnya maupun bagi penyanyinya sendiri. Dan berikut ini ada beberapa tahapan teknik vokal yang baik yang juga harus dipahami dan dipraktekkan oleh siswa sebelum mulai bernyanyi solo atau tunggal. Yang pertama adalah sikap bernyanyi, yang kedua adalah pernapasan diafragma, dan yang ketiga adalah resonansi, yang keempat adalah artikulasi dan gerak mulut, dan yang kelima adalah frasering atau pengkalimatan. Dan di sini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula, karena sikap berdiri yang baik ini dapat memaksimalkan tenaga untuk bernyanyi. Berikut ini cara berdiri yang baik pada saat bernyanyi. Yang pertama adalah badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Dan yang kedua adalah berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Sedangkan yang ketiga adalah dada dibusungkan tapi tetap rileks. Dan yang keempat, pandangan lurus ke depan. Dan yang kelima, posisi tangan rileks di samping kiri kanan. Untuk lebih jelas, kalian bisa lihat pada gambar bagaimana posisi sebenarnya dalam bernyanyi yang baik dan benar. Dari ketiga gambar tersebut, kalian bisa lihat bahwa inilah yang benar. Sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu pernapasan diafragma. Pernapasan yang dianjurkan digunakan pada saat bernyanyi yaitu pernapasan diafragma. Di dalam diafragma ini terdapat otot yang jika terus dilatih dengan olah napas akan menjadi lebih kuat sehingga dapat memperpanjang durasi keluarnya napas kita pada saat bernyanyi. Otot diafragma ini juga dapat menjadi sumber tenaga yang besar untuk mencapai nada tinggi dan menambah tenaga pada saat bernyanyi. Jika pada saat bernyanyi oleh pernapasan dan sumber tenaga bermuara di diafragma, maka suara juga akan lebih bulat dan bening. Selain itu, tenggorokan kita tidak akan terasa sakit dan mudah lelah. Jadi sudah paham ya bahwasanya pernapasan yang dianjurkan yang digunakan itu adalah saat bernyanyi, yaitu pernapasan diafragma. Kemudian adapun tahapan berlatih pernapasan diafragma adalah yang pertama, ambil napas melalui hidung atau mulut. Bayangkan seperti mencium bau parfum dengan lembut. Lalu udara langsung masuk ke ruang diafragma dan seketika otot diafragma akan mendesak ke bagian depan dan seluruh udara menyebar diafragma sampai ke samping dan bagian belakangnya. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahan napas tersebut kira-kira 5 detik. Rasakan benar otot diafragma makin kencang. Kemudian tahap yang selanjutnya, keluarkan napas tersebut dengan lembut dan ingat mengeluarkan suara desis halus dan rata sambil dihitung berapa detik yang dapat menghabiskan napas dengan desis tersebut. Jadi suara desis ini bisa diganti dengan suara menyerupai lebah atau tiupan. Yang penting keluarnya udara rata dan stabil. Kemudian ulangi beberapa kali latihan di atas sambil berupaya agar banyaknya hitungan desis yang dikeluarkan semakin banyak setiap kali berlatih. Semakin bertambah durasinya, berarti kekuatan otot diafragma siswa pun bertambah kuat.
Jadi, dikatakan di sini bahwa kita harus mengulangi beberapa kali latihan yang sudah kita lakukan tadi agar semakin bertambah durasi yang kita dapat, maka semakin kuat otot diafragmanya kita. Oke? Sekarang kita masuk kepada resonansi. Dalam bernyanyi, seseorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Proses menggemakan suara ini disebut dengan resonansi. Jadi udah tahu ya apa itu resonansi? Resonansi itu adalah menggemakan suara. Kemudian ada 3 jenis resonansi atau tempat memantulkan sumber bunyi sesuai fungsinya, yaitu resonansi dada, resonansi hidung, dan resonansi kepala. Sekarang kita masuk ke resonansi dada. Resonansi dada itu adalah memantulkan sumber bunyi pada bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Jika akan memproduksi suara yang rendah, hendaklah menggunakan resonansi dada agar nada rendah dapat dicapai dengan tepat dan halus. Sedangkan resonansi hidung itu adalah memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung, yaitu meliputi tulang rahang mulut sampai ke pipi. Akan menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Selain itu juga, kerja tenggorokan tidak terlalu berat dan tidak mudah lelah. Suara yang dihasilkan pun akan terdengar lebih bening dan bersih. Sedangkan resonansi kepala itu adalah memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala akan menghasilkan suara tinggi dan halus. Untuk dapat menghasilkan nada-nada tinggi yang tepat dan halus, resonansi kepala ini harus juga disupport dengan kerja otot diafragma yang maksimal juga. Maka dengan demikian, sudah jelas gitu ya bahwasanya ada 3 jenis resonansi untuk tempat memantulkan sumber bunyi beserta fungsinya. Sedangkan teknik vokal yang keempat itu adalah artikulasi dan gerak mulut, yang dimana maksudnya adalah bernyanyi yang baik tidak bisa terlepas dari pengucapan kata-kata yang ada pada lirik lagu dengan jelas. Untuk teknik vokal yang kelima itu adalah prasering atau pengkalimatan, yang dimana maksud dari prasering atau pengkalimatan itu adalah teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat di mana vokalis dapat mengambil napas pada setiap jeda antar kalimat. Pengkalimatan ini hendaknya dilakukan sebelum memulai bernyanyi. Beri tanda pada jeda antar kalimat sehingga ketika bernyanyi akan tepat mengambil napas sesuai makna lagu. Sekarang kita masuk ke yang keempat atau D, yaitu penampilan. Coba perhatikan tayangan konser seorang penyanyi di TV atau secara langsung di sebuah panggung yang besar. Lihatlah bagaimana penampilan mereka. Dapat dipastikan seorang penyanyi yang profesional akan mempersiapkan penampilan mereka mulai dari baju atau kostum yang digunakan, gaya rambut, sepatu, aksesoris, dan riasan wajah yang akan disesuaikan dengan tema acara, tema lagu, dan tempat yang menjadi tempat tampil untuk bernyanyi. Hal ini dilakukan agar pertunjukan menyanyi mereka akan lebih indah dilihat dan berkesan. Maka dengan demikian, dalam menyanyikan lagu secara solo atau tunggal, penampilan itu sangat diperhatikan dan harus dipersiapkan sebaik mungkin. Sekarang kita masuk kepada bagian E, yaitu latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Improvisasi adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Dalam bernyanyi merupakan pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu terdengar tidak membosankan dan lebih menarik. Improvisasi ini tidak dilakukan pada semua bagian lagu, hanya pada bagian-bagian tertentu saja agar bentuk lagu yang aslinya tetap jelas, karena sifatnya untuk memperindah lagu. Bayangkan saja, improvisasi ini seperti renda yang dipasangkan hanya di sudut-sudut taplak meja, maka taplak tersebut akan terlihat lebih manis dan indah. Jika renda tersebut dipasangkan sampai menutupi semua bagian taplak, tentu taplak tersebut akan terlihat tidak indah dan terlalu berlebihan. Jadi, improvisasi lagu itu hanya sebagian saja ya, hanya untuk memperindah lagu tersebut. Jadi, variasi lagu dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu sebagai berikut.
Yang pertama adalah ritmis, yang dimana perubahan dalam irama lagu, misalnya lagu yang diciptakan dengan irama pop divariasikan dengan cara dibawakan dengan iringan irama jazz atau dangdut. Kemudian yang kedua itu adalah melodis, biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Sedangkan yang ketiga itu adalah dinamika, yang dimana perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Dan untuk tugas kalian adalah yang pertama, unsur-unsur apa saja yang harus dipersiapkan untuk sebuah penampilan vokal solo atau tunggal yang baik. Dan yang kedua, bagaimana cara berlatih vokal untuk dapat membiasakan penggunaan teknik vokal yang baik. Dan yang ketiga, bagian apa saja pada sebuah lagu yang dapat diimprovisasi. Dan yang keempat, pilihlah sebuah lagu yang paling kalian suka dan hafal. Kemudian lakukan improvisasi pada bagian ritmis, melodis, dan dinamika. Berhubung kita daring, maka buat videonya itu berdurasi maksimal 5 menit. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.